Kaisar Naga Abadi Chapter 2261 Bahasa Indonesia Bab 2261 Bab 2261 Kaisar Kosong Bintang 5. Ini adalah pohon kuno pemahaman jalan keempat yang pernah dilihat Lu Ming. Dia juga memiliki satu untuk dirinya sendiri dan salah satu dari 10 Battle Beast yang pernah dia lihat di benua Yuan, Banteng Titan, ada juga satu di samping Banteng Titan. Ada satu di keluarga Gu. Dan ada satu di sini, yang ada di sini dan yang punya kumbang tanduk panjang Titan, keduanya sudah dewasa. Tempat ini adalah tanah suci untuk bercocok tanam di kota dua dunia. Dia memiliki tokennya, sehingga dia bisa masuk dan berkultivasi sesuka hati. B0x.com Lu Ming terbang ke depan, semakin dekat dia dengan pohon kuno pemahaman jalan, semakin dia bisa merasakan keagungan pohon kuno pemahaman jalan, terlebih lagi, tubuh dan pikirannya menjadi sangat tenang. Jika seseorang berkultivasi di sini, kecepatan memahami hukum nomologis dan mengembangkan teknik kekuatan surgawi pasti akan jauh lebih cepat daripada di tempat lain. Banyak orang yang berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming memilih tempat terpencil, duduk bersila, dan mulai memahaminya dengan tenang. Waktu berlalu, dan 10 hari berlalu dalam sekejap. Lu Ming sudah berada pada tingkat pemula dalam budidaya gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Hukum kehidupan, hukum susunan, dan hukum senjata saling terkait untuk membentuk teknik kekuatan surgawi yang unik. Setelah diaktifkan, kekuatan hidupnya akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi jiwa, kecepatan pemulihannya beberapa kali lebih cepat daripada hukum kehidupan. Perlu diketahui bahwa ini hanyalah 3 jenis hukum nomologis. Jika dikembangkan hingga sukses besar, kekuatan magis yang dibentuk oleh 18 jenis hukum nomologis akan luar biasa dan hampir tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, kedalaman gulungan kuno yang abadi tidak terbatas pada hal ini saja. Dia tidak hanya memiliki kemampuan untuk pulih, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menyerang. Di dalamnya, ada kekuatan suci lain yang disebut tubuh emas yang tidak bisa dibedakan. Dengan mengembangkan kemampuan surgawi ini, seluruh tubuh seseorang tampaknya telah berubah menjadi senjata surgawi yang tiada taranya. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan dan abadi. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Setiap bagian tubuhnya seperti senjata dewa yang bisa meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, ia bisa menyerang dan bertahan, dan kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan. Tidak mengherankan jika bahkan The Celestial Death pun iri dan ingin mendapatkannya. Lu Ming segera mulai memahaminya. Segera, Lu Ming telah berkultivasi di bawah pohon kuno pemahaman jalan selama sebulan. Kecepatan seseorang mengembangkan kemampuan surgawi di sini sungguh menakjubkan. Dalam waktu singkat, Lu Ming telah mengembangkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan ke tingkat tertentu. Tentu saja, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus memahami hukum nomologis lain dalam gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Semakin banyak hukum nomologis yang dikuasainya, semakin kuat kekuatannya. Namun, Lu Ming tidak berniat memahami hukum lain sekarang. Dia telah menguasai 9 jenis hukum dan perlu mengeluarkan banyak energi untuk memahaminya. Dia tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Lu Ming berencana untuk mengerahkan energinya ke dalam 9 jenis hukum yang dia miliki sekarang. Sekarang, saatnya memperbaiki kekacauan Qi. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Dia kembali ke kediamannya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Kemudian, permata kekacauan muncul di tangannya. Lu Ming mengedarkan kekuatan dunia. Dengan satu tarikan napas, 3 aliran udara tersedot keluar dari permata kekacauan. Itu adalah 3 gumpalan Qi kekacauan. Permata kekacauan biasanya berisi 3 gumpalan Qi kekacauan. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan 3 permata kekacauan tersedot ke dalam mulutnya. Mereka melonjak ke dunia kecil dan Lu Ming mulai menyempurnakannya. Ledakan, 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 dunia kecil sedikit bergetar dan menjadi lebih stabil. Pada saat yang sama, luas permukaannya bertambah besar. Setelah menyempurnakan 3 gumpalan Qi yang kacau,
dia mengeluarkan permata kekacauan dan menyedot 3 gumpalan ki yang kacau darinya sebelum melanjutkan penyempurnaannya. Begitu saja, sebulan kemudian, dia menyempurnakan ketiga permata kekacauan dan total 9 helai ki kekacauan. Sebanyak 9 gumpalan kekacauan ki menyebabkan budidayanya meroket. Kultivasinya baru saja menerobos ke ranah Kaisar Bintang 4 yang hampa. Sekarang, dia telah menerobos ke alam Kaisar Kehampaan Bintang 5 dan bahkan mencapai puncak alam Kaisar Kehampaan Bintang 5. Kecepatan ini sangat mengejutkan. Kita harus tahu bahwa semakin tinggi budidaya seseorang, semakin sulit untuk meningkatkannya, dan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya 9 gumpalan kekacauan ki. Jika saya memiliki persediaan permata kekacauan yang tak ada habisnya, bukankah tingkat kultivasi saya akan terus meningkat? Mata Lu Ming berbinar tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Alasan dia bisa meningkat begitu cepat adalah karena dia sudah memiliki 9 jenis hukum nomologis, yang semuanya telah mencapai kesempurnaan alam pertama. Benang nomologis menutupi seluruh dunia kecil, membuatnya sangat stabil. Hanya dengan begitu dia dapat terus menyempurnakan energi untuk meningkatkan dirinya. Jika ada orang lain yang tidak mengembangkan hukum nomologisnya ke tingkat yang tepat, peningkatan gila-gilaan seperti itu mungkin akan menyebabkan dunia kecil meledak. Hukum kekacauanku, saat ini, mata Lu Ming berbinar. Dia bisa merasakan bahwa hukum kekacauan akan segera ditembus. Lu Ming segera menutup matanya dan memanfaatkan inspirasi sekilas ini. Sehari kemudian, hukum kehitaman muncul dari tubuh Lu Ming. Itu adalah hukum kekacauan. Namun, kekuatan hukum kekacauan yang dia kendalikan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dunia kedua, hukum kekacauan Lu Ming adalah yang pertama menerobos ke alam kedua. Ketika Lu Ming mengalami kesengsaraan surgawi, dia telah mengalami serangkaian pertempuran. Pemahamannya tentang berbagai undang-undang telah meningkat. Sekarang, karena dia telah menyempurnakan ki yang kacau dan ki yang kacau serta hukum kekacauan yang terhubung, Lu Ming akhirnya menangkap jejak inspirasi dan berhasil membuat terobosan. Terobosan dalam hukum kekacauan tidak diragukan lagi membuat Lu Ming lebih kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat saya sekarang, Lu Ming merenung secara diam-diam. Jika dia menghadapi salah satu dari 9 yang absolut, hutan kura-kura hitam, dia akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Ayo pergi ke pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming sangat bersemangat. Dia ingin pergi ke pohon kuno yang memahami jalan dan melihat apakah dia dapat menembus beberapa hukum lagi dalam sekali jalan. Dia kemudian pergi ke pohon kuno pemahaman Dao untuk memahami hukum. Sebulan kemudian, Lu Ming kecewa, 8 undang-undang lainnya semuanya menemui hambatan. Ketika seseorang menemui hambatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus hanya dengan penanaman dan pemahaman yang pahit. Pohon kuno pemahaman jalan tidak terlalu berguna dalam hal ini. Pohon kuno pemahaman jalan sangat berguna bagi orang-orang seperti dia yang baru saja menerobos kemacetan hukum yang kacau. Ini dapat membantu Lu Ming memperdalam pemahamannya dan meningkatkan tingkat penguasaannya. Sepertinya sudah waktunya pergi ke medan perang untuk berlatih. Cara terbaik untuk menerobos kemacetan adalah dengan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Hanya dalam pertarungan hidup dan mati seseorang dapat mencapai potensinya dan meningkat dengan cepat. Ketika Lu Ming sedang mengalami kesengsaraan, dia harus menghadapi pertempuran hidup dan mati. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam kondisi hidup dan mati dan memahami cara menggabungkan hukum kehidupan, kekacauan, dan kematian. Lu Ming meninggalkan tempat itu. Pertama, dia membeli informasi yang memperkenalkan medan perang dan membacanya secara detail. Medan perang antara wilayah surgawi Hunyuan dan wilayah surgawi Taiking sangatlah besar dan luas. Selain beberapa medan perang biasa, ada juga beberapa medan perang khusus. Misalnya, ketika Lu Ming pertama kali datang, medan perang kuno sangat aneh. Tidak ada yang berani memasukinya di masa lalu. Selain itu, alam surga dan ras alien telah membagi beberapa medan perang khusus untuk dilawan oleh pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak. Itu adalah medan perang kaisar yang kosong, medan perang kaisar yang sebenarnya, dan medan perang kaisar yang agung. Medan perang ini berhubungan dengan orang-orang dari basis budidaya yang berbeda.
Kaisar Naga Abadi Chapter 2262 Bahasa Indonesia Bab 2262, Bab 2261 Kembali ke medan perang. Misalnya, di medan perang Kaisar Ilusi, dua Kaisar Ilusi akan masuk dan membunuh satu sama lain. Pertama, dia bisa melatih dirinya sendiri. Kedua, dia bisa membunuh lawannya dan melemahkan mereka. Dia juga bisa mendapatkan hadiah. Di alam surga, aturannya adalah jika seseorang memburu ras alien dan mengambil inti kristal mereka, mereka akan diberi hadiah. Ada juga hadiah yang sesuai untuk ras alien. Membunuh pembangkit tenaga listrik alam surga juga akan memberi mereka imbalan. Medan perang Kaisar Sejati adalah pertarungan antara Kaisar Sejati. B0x.com Hal yang sama terjadi di medan perang para Kaisar Agung. Selain itu, selama bertahun-tahun, ada aturan tak terucapkan antara kedua belah pihak bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Sejati tidak diizinkan memasuki medan perang para Kaisar yang kosong. Ahli Kaisar yang hebat tidak bisa memasuki medan perang Kaisar Sejati. Namun, Kaisar yang kosong bisa memasuki medan perang Kaisar Sejati, medan perang Kaisar Agung, selama Anda tidak takut mati. Jika mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat memasuki medan perang milik mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, maka medan perang ini tidak akan ada artinya. Jika Anda mengirim orang dengan basis budidaya lebih tinggi ke medan perang dengan basis budidaya lebih rendah untuk membunuh orang dengan basis budidaya lebih rendah, maka kami juga dapat mengirim orang. Kalau begitu, medan perang ini tidak ada artinya lagi. Setelah Lu Ming menontonnya sekali, dia kurang lebih memiliki pemahaman tentang medan perang di luar. Dia kemudian berjalan keluar dari kota dua dunia. Di bagian tembok kota yang relatif terpencil, ada orang yang menjaganya. Pada saat yang sama, pintu cahaya terbuka, memungkinkan seseorang untuk masuk dan keluar dari kota dua dunia dengan bebas. Tentu saja ada formasi di sini. Jika ada suku asing yang mencoba menyelinap masuk, mereka akan segera diidentifikasi dan dibunuh oleh ahli yang menjaga tempat tersebut. Lu Ming melewati pintu cahaya dan tiba di luar kota dua dunia. Buzz, Lu Ming menarik kembali auranya dan berlari ke satu arah sambil menempel di tanah. Tempat pertama yang ingin dikunjungi Lu Ming adalah medan perang Kaisar Ilusi. Kecepatannya sangat cepat, seperti bayangan yang menyapu tanah. Setelah berlari jauh, Lu Ming akhirnya memasuki medan perang Kaisar Fahd. Lu Ming melambat setelah memasuki medan perang Kaisar Ilusi. Namun, dia tidak menyembunyikan auranya setelah tiba di sini. Sebaliknya, dia benar-benar mengungkapkan auranya. Ini hanyalah medan perang para Raja Ilusi. Makhluk terkuat adalah Sang Raja Ilusi, jadi Lu Ming tidak takut sama sekali. Sekarang dia adalah Kaisar Kehampaan Bintang 5. Dia tidak takut pada siapapun di alam Kaisar Kehampaan. Alasan kenapa dia melepaskan auranya adalah untuk menarik ras asing untuk memburunya. Lu Ming sepenuhnya melepaskan aura Kaisar Ilusi Bintang 5. Kemudian, dia berjalan perlahan di medan perang, menunggu ikan besar mengambil umpan. Lu Ming berjalan sebentar. Tak jauh dari situ, 5 sosok tersembunyi di puncak gunung. Kelima tokoh ini semuanya berasal dari alam surga. Mereka melihat Lu Ming dari jauh. Ada apa dengan anak itu? Dia sebenarnya melepaskan auranya di medan perang. Dia hanya mendekati kematian. Anak ini pasti pemarah. Ini pasti pertama kalinya dia berada di medan perang. Dia berpikir bahwa dia luar biasa hanya karena dia memiliki budidaya Kaisar Kekosongan Bintang 5. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa membunuhnya di medan perang ini. Beberapa dari mereka mengejek, "Tidak, kami berdua dari alam surga. Kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Menurutku dia tidak punya pengalaman. Ini pertama kalinya dia berada di medan perang. Ayo pergi dan ingatkan dia," kata seorang pria parubaya. Dia memiliki wajah persegi dan terlihat sangat saleh. Setelah mengatakan itu, dia terbang keluar, dan yang lainnya mengikuti. Lu Ming mengangkat alisnya saat mendengar keributan itu. Dia melihat ke arah kelompok itu dan kecewa. Ternyata itu adalah seseorang dari alam surga. Dia mengira mereka berasal dari ras yang berbeda. "Adik, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke medan perang Deciang Kosong," kata pria berwajah persegi itu. "Ya, benar," Lu Ming mengangguk.
Adikku, terlalu berbahaya bagimu untuk melepaskan auramu seperti ini. Ini sama dengan mengekspos diri Anda kepada musuh. Segera, banyak pejuang kuat dari ras asing akan tertarik ke sini. Kendalikan aura Anda, cari tempat untuk menyergap, atau bertindak diam-diam. Hanya dengan begitu kamu bisa membunuh ras asing. Pria berwajah persegi itu dengan ramah menasihati. Terima kasih, kakak, saya tahu apa yang harus dilakukan. Lu Ming tersenyum dan pergi. Namun, dia tetap tidak menyembunyikan auranya. Dia sangat keras kepala. Dia benar-benar mencari kematian. Saya kira dia adalah murid dari suatu keluarga besar. Dia pikir dia bisa meremehkan orang lain hanya karena dia punya kekuatan. Anda harus tahu bahwa beberapa kaisar puncak kehampaan telah hidup lama dan kekuatan bertarung mereka sebanding dengan kaisar sejati biasa. Biarpun dia jenius, dia tetap akan mati. Kata orang lain dengan tidak senang, siapa peduli, kami sudah memperingatkannya, dia terlalu sombong, dia pantas mati, ayo pergi. Seorang lelaki tua kurus adalah orang yang paling tidak bahagia dan diejek. Mereka kembali ke puncak gunung tempat mereka melakukan penyergapan. Namun, pria berwajah persegi itu masih mengerutkan kening, seolah tidak tega melakukannya. Setelah beberapa saat, pria berwajah persegi itu berkata, "Tidak, pemuda itu telah mencapai level Kaisar Bintang 5 di usia yang begitu muda. Dia jelas merupakan ahli kebanggaan surga tertinggi. Ketika dia besar nanti, alam surga kita mungkin memiliki ahli top lainnya, akan sangat rugi jika dia mati begitu saja. Saya telah memutuskan untuk membujuknya dan memperingatkannya lagi. Kamu masih pergi, orang seperti itu. Jika kita tidak membuatnya menderita, dia tidak akan bangun, dia akan tetap menganggap dirinya yang terbaik di dunia." Kata lelaki tua kurus itu, "Meski begitu, kita semua berasal dari alam surga, jadi aku harus mengingatkanmu, ayo pergi." Setelah pria berwajah persegi selesai berbicara, dia terbang ke arah yang ditinggalkan Lu Ming. Pria berwajah persegi itu jelas cukup bermartabat, meskipun yang lain tidak mau, mereka tetap mengikutinya. Lu Ming tidak menyembunyikan auranya sama sekali dan terus bergerak maju. Sebelumnya, meskipun pria berwajah persegi dan yang lainnya memiliki niat baik, mereka sama sekali tidak memahami kekuatan tempur Lu Ming. Mengapa ras asing belum tertarik? Lu Ming menggerutu. Tiba-tiba, matanya berbinar, dia melihat puncak gunung besar di depannya. Puncak gunung ini dipenuhi dengan bebatuan yang aneh dan medan yang terjal, serta pepohonan kuno yang menjulang tinggi ke langit. Mereka paling cocok untuk penyergapan. Mungkin ada ras asing yang tersembunyi di sini. Lu Ming melangkah menuju puncak gunung. Dugaan Lu Ming benar. Memang ada pembangkit tenaga listrik dari ras alien yang sedang menyergap di gunung ini. Terlebih lagi, ras alien telah menemukan Lu Ming. Hehe, itu seseorang dari alam surga. Anak ini kemungkinan besar pemarah. Dia sebenarnya berani angkuh di sini. Dia benar-benar mencari kematian. Dia masih muda, tapi budidayanya tidak lemah. Dia pasti menjadi favorit surga. Imbalan untuk membunuh hewan favorit surga cukup bagus. Setidaknya ada selusin ras alien bersembunyi di gunung. Mereka semua mengirimkan suara mereka dengan penuh semangat. Menyerang. Ketika Lu Ming mendekat, salah satu anggota ras dewa jahat berteriak. Lebih dari 10 anggota ras dewa jahat bergegas keluar gunung dan mengepung Lu Ming. Akhirnya sampai di sini. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Pada saat ini, pria berwajah persegi dan yang lainnya akhirnya tiba di dekatnya. Jarak mereka jauh, tapi ekspresi mereka berubah drastis. Tidak baik, itu ras alien. Anak itu disergap. Sudah kubilang dia mencari kematian. Ayo pergi, atau kita akan mati juga. Pria kurus dan yang lainnya berteriak dan mencoba melarikan diri. Itu karena ras dewa jahat juga telah menemukan mereka. Pria berwajah persegi itu mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia mengertakkan gigi dan hendak melarikan diri. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka semua akan mati. Namun, pada saat ini, dia tercengang, yang lainnya juga tercengang, tubuh mereka membeku di udara. Itu karena Lu Ming mulai bergerak saat ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 2263 Bahasa Indonesia. Bab 2263,
Bab 2262 menyapu seluruh jalan. Lu Ming tidak mengatakan apapun dan segera menyerang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lu Ming menunjuk lebih dari 10 kali berturut-turut, kekuatan jari-jarinya menyapu udara. Setiap kekuatan jari berisi 3 jenis hukum. Selama periode waktu ini, Lu Ming juga mencoba menciptakan beberapa kemampuan surgawi baru. Misalnya, dia dapat menggabungkan hukum nomologis lainnya ke dalam jari kesengsaraan yang kacau atau telapak tangan dewa yang kacau untuk menciptakan kekuatan dewa yang baru. B0x.com meskipun tidak sekuat palu kekacauan, pedang kematian, tombak naga tak terbatas, dan kekuatan magis lainnya, itu cukup untuk penggunaan normal. Apa yang dilakukan Lu Ming sekarang adalah versi yang ditingkatkan dari jari apokaliptik kekacauan. Ia telah menambahkan undang-undang lain. Ini bukanlah perpaduan hukum yang sederhana, itu adalah kekuatan magis yang telah dikembangkan setelah terjalinnya hubungan yang indah. Puff, 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 selusin anggota suku Dewa Jahat tidak dapat memblokirnya sama sekali. Alis mereka ditusuk, dan mereka mati di tempat. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah budidaya mereka semua terbunuh dalam hitungan detik, termasuk Kaisar Bintang 7 yang kosong. Setelah membunuh lebih dari 10 anggota suku asing, Lu Ming melambaikan tangannya. Energi dunia berubah menjadi pisau tajam dan membelah tubuh anggota suku Dewa Jahat, menggali inti kristal mereka. Lebih dari selusin inti kristal seukuran kepalan tangan memancarkan fluktuasi aneh, berkilau dan bersinar. Lu Ming tersenyum, ini adalah panen pertamanya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan kosong dan menyimpan inti kristal di dalamnya. Kemudian, Lu Ming berbalik dan mengangguk ke arah pria berwajah persegi itu. Dia kemudian berbalik dan pergi, menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Pria berwajah persegi dan pria tua kurus itu ketakutan dan mata mereka terbuka lebar. Mereka baru bereaksi setelah sekian lama. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dengan basis budidaya bintang 5 tingkat 5, dia membunuh lebih dari selusin anggota suku Dewa Jahat dalam sekejap. Salah satunya bahkan adalah Kaisar Ilusi Bintang 7. Dan sepertinya dia tidak berusaha sama sekali. Semuanya terbunuh dalam hitungan detik. Orang ini jelas merupakan favorit surga yang langka. Kecakapan bertarungnya sangat mengejutkan. Beberapa orang yang sebelumnya mengejek Lu Ming sekarang menjadi kagum. Sepertinya kita terlalu berpuas diri dan menganggap dia pemarah. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ia sengaja mengeluarkan auranya untuk menarik ras alien agar membunuhnya. Bakat kita telah membatasi imajinasi kita. Pria berwajah persegi itu menghela nafas. Wajah lelaki tua kurus itu memerah karena malu. Baru saja, dialah yang paling banyak mengejek Lu Ming, mengatakan bahwa Lu Ming pemarah, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan bahwa dia sedang mendekati kematian. Sekarang, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dia hanya berpikiran pendek dan berpikiran sempit. Ayo kembali dan lanjutkan penyergapan. Kami tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pria berwajah persegi itu menertawakan dirinya sendiri lalu pergi. Lu Ming terus mengeluarkan auranya seperti sebelumnya. Benar saja, dia menarik perhatian ras alien, tapi mereka semua dibunuh olehnya. Namun, setelah itu, reputasi Lu Ming juga menyebar di medan perang ini. Banyak orang tahu bahwa seorang jenius yang tiada taranya datang dari alam surga. Kekuatan tempurnya sangat mengagumkan. Untuk sesaat, ras alien tidak keluar sama sekali saat mereka melihat Lu Ming. Trik Lu Ming gagal. Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Sepertinya jurus ini tidak bisa digunakan lama-lama. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan suku Dewa Jahat. Lu Ming menuju ke pusat medan perang ilusi Dech. Di tengah medan perang kaisar yang hampa, sekelompok kaisar kehampaan telah berkumpul. Kaisar kekosongan teratas dari kedua belah pihak sedang berburu satu sama lain. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dia tidak perlu bersembunyi sama sekali. Dia melintasi langit secara langsung dan terbang dengan cepat menuju pusat medan perang. Tidak lama kemudian, dia tiba di area inti dari medan perang ilusi Dech. Ledakan, ledakan. Lu Ming baru saja memasuki area inti ketika dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari depan. Pancaran cahaya warna-warni yang menyilaukan terus-menerus melonjak ke langit. Adegan itu sangat mengejutkan.
Ada pertempuran yang sedang terjadi, dan itu bukan hanya satu pertempuran. Sebaliknya, ada banyak orang yang bertarung sengit. Mata Lu Ming berbinar, dia maju selangkah dan terbang ke arah itu. Pada saat ini, pertempuran sengit sedang terjadi di depan Lu Ming. Sekelompok ahli alam surga sedang diserang oleh sekelompok ahli suku dewa jahat. Ada sekitar 20 ahli dari alam surga, tapi ada sekitar 50 ahli dari suku dewa jahat. Kedua belah pihak adalah ahli, baik di ranah Kaisar Bintang 6 dan di atasnya. Di alam Kaisar yang hampa, keduanya adalah ahli top. Isi daya, di sisi alam surga. Ada seekor naga sejati yang panjangnya telah berubah menjadi 100 meter. Ia meraung terus-menerus, dan tanduk naganya terus-menerus menembakkan petir, mencoba untuk keluar. Naga sejati ini sangat kuat. Itu adalah Kaisar Ilusi Bintang 7 dan telah menguasai 5 jenis hukum. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Namun, pihak lain juga memiliki eksistensi dengan level yang sama, menghalanginya. Saat ini, ada lebih dari 20 guru dari alam surga, masing-masing bermandikan darah, dan beberapa dari mereka telah terluka parah. Di tanah, ada mayat manusia dan binatang dewa, semua. Arg, seruan melengking terdengar. Di sisi alam surga, seekor gajah raksasa terbelah dua oleh kapak anggota ras dewa jahat dan mati di tempat. Sial, mengenakan biaya, kita harus keluar. Naga sejati meraung. Kali ini, mereka jatuh ke dalam jebakan. Di wilayah inti ini, para kaisar ilusi puncak dari kedua belah pihak saling berburu. Kali ini, alam surga telah mengumpulkan puluhan kaisar ilusi puncak. Mereka awalnya ingin mengambil tindakan besar dan menyergap suku dewa jahat. Tapi mereka tidak menyangka akan disergap oleh pihak lain. Pihak lain mengirimkan lebih banyak orang kuat, dan alam surga menderita kerugian besar. Hanya tersisa sekitar 20 orang, dan mereka mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Namun, jumlah musuh terlalu banyak, setidaknya 2 kali lipat jumlah mereka. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, akan sulit bagi mereka untuk menyerang. Serang keluar, siapapun yang bisa keluar itu penting. Kita semua tidak bisa mati di sini. Seseorang berteriak. Seorang ahli manusia dengan kekuatan bertarung mengejutkan yang tidak lebih lemah dari naga sejati menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Tapi dia diserang oleh 2 ahli dengan level yang sama. Dia dipukuli sampai dia mengeluarkan seteguk darah dan terpaksa mundur. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, kalian semua akan dimusnahkan. Seorang anggota ras dewa jahat yang kekar berbicara dengan dingin. Anggota suku dewa jahat ini semuanya adalah bangsawan berskala ungu dari suku dewa jahat, dan kecakapan bertarung mereka sangat mencengangkan. Para ahli alam surga berada dalam bahaya. Saat ini, Lu Ming telah tiba. Suara mendesing, dia seperti seberkas cahaya, terbang dari kejauhan, membuat semua orang khawatir. Hanya ada 1 orang dari alam surga, dan dia adalah Kaisar Kekosongan Bintang 5. Pembangkit tenaga listrik suku dewa jahat menjadi rileks ketika mereka merasakan basis budidaya Lu Ming. Adapun dari sisi alam surga, mereka semua memperlihatkan ekspresi kekecewaan. Adik, cepat pergi, tinggalkan tempat ini, seseorang berteriak dengan keras. Dia tidak ingin melihat Lu Ming menemui ajalnya. Sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku akan mengirimnya pergi. Seorang anggota suku dewa jahat yang setara dengan Kaisar Ilusi Bintang 6 memegang kapak perang dan menyerang ke arah Lu Ming. Bus, dia mengayunkan kapaknya ke arah Lu Ming. Pedang tempur terbentuk di tangan Lu Ming, kekuatan surgawi pedang kematian. Namun, undang-undang tersebut hanya terdiri dari 7 jenis undang-undang. Lu Ming tidak menambahkan hukum kekacauan. Namun, dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, kekuatan yang bisa dia keluarkan sangatlah mengejutkan. Seberkas cahaya pedang menebas dan menghancurkan serangan anggota suku dewa jahat itu. Tubuhnya, bersama dengan kapak perangnya, dibelah menjadi 2 oleh Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming mengendalikan energi dunia untuk menyapu inti kristal anggota suku dewa jahat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2264 Bahasa Indonesia Bab 2264 Memasuki medan perang Kaisar Sejati.
Dia telah membunuh Kaisar Ilusi Bintang 6 dari suku Dewa Jahat dengan satu serangan pedang. Setelah membunuh Dewa Jahat, Luming terus bergerak maju dengan tatapan berapi-api di matanya. Ada total lebih dari 50 anggota suku Dewa Jahat yang merupakan Kaisar Ilusi Bintang 6 ke atas. Inti kristal ini seharusnya bisa ditukar dengan banyak harta karun. Anak ini punya kekuatan, kirim beberapa orang lagi dan bunuh dia. Beberapa ahli suku Dewa Jahat meraung marah, membunuh. B0x.com membunuh. Seketika, 6 anggota ras Dewa Jahat menyerang Luming. Di antara mereka, ada 2 Kaisar Hampa Bintang 7 dan 2 Kaisar Hampa Bintang 6. Ketika mereka berenam menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sangat mencengangkan. Suara mendesing, mata ketiga ras Dewa Jahat bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan 6 berkas cahaya destruktif ditembakkan ke arah Luming. Luming menebas dengan pedangnya dan segera membubarkan 6 berkas cahaya penghancur. Dia kemudian menggunakan sayap Dewa 6 Bulu. Dengan kepakan sayap, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Seolah-olah dia telah menembus ruang angkasa dan muncul di depan 6 anggota ras Dewa Jahat dalam sekejap. Pedang kematian tumbuh dengan cepat, panjangnya puluhan meter, dan ditebas secara horizontal. Puff, puff, 3 anggota ras Dewa Jahat terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang, dan kekuatan penghancur ke segala arah sepenuhnya memusnahkan kekuatan hidup ras Dewa Jahat. 3 anggota ras Dewa Jahat yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Mereka ingin mundur, tapi sudah terlambat. Suara mendesing, Luming mengayunkan pedangnya lagi, dan 3 anggota ras Dewa Jahat yang tersisa juga mati. Dengan sapuan energi dunia miliknya, dia mengumpulkan inti kristal dari 6 anggota suku Dewa Jahat. Ini, ras Dewa Jahat dan ahli alam surga yang berada di tengah pertempuran besar semuanya tercengang, bahkan pertarungan besar mereka telah terhenti. Itu adalah 2 Kaisar Hampa Bintang 7 dan 4 Kaisar Hampa Bintang 6. Bersama-sama, kekuatan pertempuran mereka sungguh menakjubkan. Tidak banyak makhluk hidup yang mampu menolak alam Kaisar yang hampa. Namun, 6 ahli seperti itu seperti kubis di depan Luming. Mereka dengan mudah dipotong dan dibunuh. Mereka akhirnya mengerti bahwa seorang ahli yang menakutkan telah tiba. Kalau tidak, Kaisar Bintang 5 tidak akan berani bergegas menemui begitu banyak ahli. Adapun makhluk hidup di alam surga, mereka sangat gembira. Mereka sudah dalam bahaya dan bisa saja dimusnahkan oleh ras Dewa Jahat dan mati di sini. Contoh seperti ini sering terjadi di medan perang ini. Namun, kemunculan Luming memberi mereka harapan. Setelah membunuh 6 ahli suku Dewa Jahat, Luming tidak berhenti. Dia mengepakkan sayap Dewa 6 Bulunya dan menyerang suku Dewa Jahat. Puff, puff, Luming seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Dia menghancurkan segalanya seperti kayu busuk. Dengan setiap tebasan pedangnya, setidaknya 1 anggota suku Dewa Jahat terbunuh. Terlepas dari apakah mereka Kaisar Ilusi Bintang 6 atau Bintang 7, selama mereka adalah Kaisar Ilusi, mereka semua sama di depan Luming, mereka akan terbunuh dalam 1 serangan. Hanya dalam beberapa napas, Luming telah membunuh lebih dari 10 anggota ras Dewa Jahat, termasuk yang baru saja dia bunuh. Dia telah membunuh lebih dari 20 orang dalam waktu kurang dari 1 menit. Pasukan suku Dewa Jahat yang beranggotakan lebih dari 50 orang berkurang menjadi lebih dari 30 dalam sekejap. Mundur, mundur, ras Dewa Jahat menjadi panik. Mereka mengerti bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius yang menakutkan. Menghadapi kejeniusan seperti itu, mereka tidak punya cara untuk melawan dan hanya bisa melarikan diri. Jangan biarkan mereka pergi. Membunuh, makhluk hidup di alam surga semuanya terbangun saat mereka mengom satu demi satu, mengabaikan luka-luka mereka. Mereka menyerang ras Dewa Jahat dengan sekuat tenaga, mengikat mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Anggota suku Dewa Jahat panik dan menyerang dengan liar. Namun, kebanyakan dari mereka masih dibunuh oleh Luming, hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan Luming. Luming melemparkan sayap Dewa 6 Bulu, dan sosoknya berkedip tanpa henti. Dia menyusul anggota suku Dewa Jahat yang melarikan diri dan membunuh mereka satu persatu.
Mereka kemudian kembali dan menyerang ras dewa jahat yang ditahan oleh makhluk alam surga. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, seluruh ras dewa jahat terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa. Lebih dari 50 anggota suku dewa jahat, semuanya adalah Raja Ilusi bintang 6 ke atas, telah jatuh di sini. Makhluk hidup di alam surga merasa seperti berada dalam mimpi. Awalnya mereka disergap dan menderita banyak korban jiwa. Kemudian, mereka dikepung. Banyak orang mengira mereka akan menemui ajal hari ini. Namun, kedatangan Lu-Ming dan pelepasan gelombang amukan raja yang sangat kuat telah sepenuhnya membalikkan situasi. Terima kasih banyak, adikku. Bagaimana aku harus memanggilmu? Naga sejati berubah menjadi pria parubaya dan berjalan ke arah Lu-Ming untuk berterima kasih padanya. Yang lain juga datang untuk mengucapkan terima kasih. Namaku Lu-Ming. Anda tidak harus berdiri pada upacara. Aku hanya lewat saja. Lu-Ming tersenyum. Lu-Ming, mungkinkah Lu-Ming yang menjadi kaisar dengan banyak hukum? Itu pasti dia. Kalau tidak, siapa lagi yang memiliki kekuatan tempur seperti itu? Setelah mendengar nama Lu-Ming, makhluk hidup di alam surga dipenuhi dengan rasa hormat. Selama periode ini, nama Lu-Ming telah menyebar ke seluruh alam surga. Banyak ahli di 2 kota dunia juga pernah mendengar namanya. Mampu menguasai 9 jenis hukum nomologis sebelum menjadi berdaulat, bahkan 3 di antaranya merupakan hukum tertinggi, merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terpenting, dia telah menjadi seorang kaisar, melanggar kebenaran dan menciptakan legenda. Sulit baginya untuk tidak menjadi terkenal. Makhluk alam surga akhirnya sadar setelah mendengar nama Lu-Ming. Tidak heran kekuatan tempur Lu-Ming begitu menakjubkan. Jika itu Lu-Ming, maka itu tidak aneh. Semuanya, selamat tinggal. Lu-Ming tersenyum dan pergi tanpa berkata apa-apa. Baru saja, Lu-Ming telah mengambil inti kristal dan gelang penyimpanan suku dewa jahat tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Lu-Ming berkeliaran di sekitar area inti dan membunuh beberapa raja ilusi terkemuka dari suku dewa jahat. Terlalu mudah bagiku di medan perang dewa ilusi ini. Tidak ada lawan sama sekali. Dengan cara ini, tidak akan ada efek temper sedikit pun. Lu-Ming mulai berpikir. Hal terpenting yang harus dia lakukan setelah memasuki medan perang adalah menenangkan diri dan berusaha meningkatkan hukum nomologisnya yang lain ke ranah kedua. Namun, di medan perang Tirk Ilusi, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Dia telah memutuskan untuk memasuki medan perang kaisar sejati. Medan perang kaisar sejati pasti dipenuhi oleh para ahli. Disitulah dia bisa menenangkan diri. Memikirkan hal ini, Lu-Ming tidak berhenti dan terbang menuju medan perang kaisar sejati. Medan perang kaisar yang sebenarnya dekat dengan medan perang kaisar ilusi, tetapi wilayahnya jauh lebih besar. Medan perang para kaisar sejati tidak diragukan lagi lebih berbahaya. Mereka yang bisa mengolah dan membunuh di medan perang kaisar sejati semuanya ahli di antara mereka. Kecepatan Lu-Ming sangat cepat. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan 2 kelompok anggota ras dewa jahat yang ingin menyerangnya tetapi dibunuh oleh Lu-Ming. Tidak lama kemudian, Lu-Ming tiba di medan perang kaisar sejati. Pada titik ini, Lu-Ming tidak lagi berani bersikap angkuh seperti yang dia lakukan di medan perang Deci Ilusi. Lu-Ming menyembunyikan auranya, mendarat di tanah, dan maju dengan hati-hati. Lu-Ming tidak berencana memasuki area inti medan perang kaisar sejati. Sebaliknya, dia berencana berlatih di area luar. Medan perang sangat sunyi, dan tidak ada satupun sosok yang terlihat. Di medan perang, orang biasa tidak berani terbang, karena itu target yang terlalu besar. Itu adalah tindakan mendekati kematian. Kecuali jika itu adalah keberadaan yang menakutkan. Lu-Ming berlari dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan mengawasi sekelilingnya. Ledakan, tiba-tiba, batu di bawah kaki Lu-Ming retak dan sebuah cakar besar menyapu dia. Kaisar Naga Abadi Chapter 2265 Bahasa Indonesia Bab 2265, Bab 2264 Menghadapi yang kuat. Musuh sebuah tangan besar seukuran tangki air, bersisik ungu, meraih Lu-Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat kritis, Lu-Ming bereaksi. Dia menginjak kakinya dan kekuatan dahsyat meledak,
berbenturan dengan tangan besar itu. Ledakan, terjadi ledakan dahsyat. Tubuh Lu Ming terlempar tinggi ke langit seperti bola meriam. Dia merasakan sakit yang menusuk dari kakinya dan hampir terbelah. B0x.com, kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming diam-diam terkejut. Saat dia bertabrakan dengan cakar tadi, Lu Ming bisa merasakan bahwa kekuatan cakar itu sangat mengejutkan dan jauh di atas miliknya. Mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, luka di kakinya dengan cepat sembuh. Ledakan, di tanah, kerikil beterbangan kemana-mana saat anggota ras Dewa Jahat yang kekar muncul. Dewa Jahat itu ditutupi sisik ungu dan memiliki sosok kekar yang luar biasa. Tingginya 4 meter dan memegang batang besi tebal sambil menatap Lu Ming dengan dingin. Bang! Anggota ras Dewa Jahat itu menginjak dengan keras, menyebabkan bebatuan di tanah retak. Dia kemudian melayang ke langit, mengangkat batang logamnya, dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Batang besi itu tumbuh dengan cepat, seperti pegunungan, menekan Lu Ming. Kekosongan terus meledak, menimbulkan badai luar angkasa yang tak ada habisnya. Murid Lu Ming berkontraksi dengan tajam. Pada saat ini, Lu Ming tidak menahan diri sama sekali. Dia mengerahkan kultivasinya secara ekstrim. Tombak panjang muncul di tangannya. Itu adalah tombak naga dengan kekuatan suci yang tak terbatas. Isinya 9 hukum nomologis. Kekuatan dunia menyembur ke dalam tombak naga yang tak terbatas dalam hiruk-pikuk. Lu Ming juga mengayunkan tombaknya, mengubahnya menjadi cahaya tombak yang mengejutkan yang bertabrakan dengan batang besi. Ledakan, kekosongan itu beriak seperti air, lalu meledak terus-menerus, membentang hingga ribuan mil. Kemudian, sesosok tubuh dikirim terbang, itu adalah Lu Ming. Pada saat ini, lengan Lu Ming dipenuhi retakan, terlihat sangat ganas. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang saling bertentangan. Namun, yang lebih penting, kekuatan mengerikan dari pihak lain melonjak dan melukai Lu Ming. Meskipun Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan kemampuan surgawi yang terdiri dari 9 jenis hukum, dia masih bukan tandingan pihak lain. Dia dikirim terbang dan dilukai oleh pihak lain. Kita harus tahu bahwa ketika Lu Ming menyerang, dia telah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan. Kekuatan pertahanan seluruh tubuhnya sangat mencengangkan. Tapi dia masih terluka. Sudah jelas betapa kuatnya keterampilan pihak lain. Kekuatan yang dikembangkan oleh ras Dewa Jahat sangatlah aneh. Ini bukan undang-undang, tapi kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Ia bahkan bisa melanggar hukum. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa budidaya ras Dewa Jahat agak mirip dengan sistem budidaya kuno. Misalnya, kekuatan yang dikembangkan oleh Dao Iblis kuno dan Dao Iblis kuno sangatlah murni, dan kekuatannya sangat menakutkan. Seorang dewa ilusi benar-benar berhasil memblokir salah satu gerakanku dan tidak mati. Mata anggota suku Dewa Jahat itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang ini pastilah favorit surga yang tiada taranya dari alam surga. Dia harus dibunuh. Kemudian, dia menjadi bersemangat, dan niat membunuh yang ganas muncul darinya. Dia mengambil langkah di udara dan menyerang Lu Ming lagi. Membunuh, Lu Ming tidak mundur dan menyerang pihak lain. Meskipun kekuatan tempur pihak lain lebih kuat darinya, tidak terlalu konyol jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Lu Ming tidak takut selama dia tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Dia memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan luka yang baru saja dideritanya telah sembuh. Lu Ming masih dalam kondisi puncaknya. Lu Ming mengedarkan 9 jenis hukum, kekuatan fisiknya, dan energi dunia secara ekstrim. Dia mengayunkan tombak naga yang tak terbatas dan bertarung dengan lawannya. Ledakan, ledakan. Setelah 2 gerakan berturut-turut, Lu Ming dikirim terbang lagi. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak dan darah merembes keluar dari mulutnya. Namun, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memulihkan lebih dari separuh lukanya. Ini adalah aspek menakutkan dari gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Efek pemulihannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan satu hukum kehidupan. Lagi, mata Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Tekanan, dia akhirnya merasakan tekanannya. Di medan perang kaisar yang kosong,
Mustahil terjadi hal seperti itu. Medan perang kaisar sejati memang luar biasa. Begitu dia masuk, dia menghadapi lawan yang menakutkan. Namun, ini juga merupakan target latihan terbaik bagi Lu Ming untuk melakukan yang terbaik dalam pertempuran. Lu Ming memegang tombak panjang dan bergegas menuju pihak lain. Keduanya terus bertarung. Dalam hal kekuatan serangan, Lu Ming bukanlah tandingannya. Setiap kali dia diledakkan dan dilukai oleh pihak lain, dia dapat pulih dengan cepat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Monster ini. Anggota suku Dewa Jahat meraung, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Membunuh. Lu Ming mendesis panjang. Auranya seperti pelangi sambil terus-menerus menyerang lawannya, seolah dia tidak takut mati. Namun, pada saat ini, rambut Lu Ming berdiri tegak, dia merasakan bahaya yang fatal. Bang, tanah meledak dan sesosok tubuh menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, beberapa lampu hitam menebas kepala Lu Ming dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Itu adalah bilah tajam yang dapat dengan mudah menembus ruang. Bahaya ekstrim, sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Pada saat kritis, dia mengayunkan tombak naga yang tak terbatas dan memblokir kedua bilah tajam itu. Zes, bilah tajam itu mengenai tombak naga yang tak terbatas dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Tombak naga yang tak terbatas sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan dunia dan 9 jenis hukum. Namun, pada saat ini, hukum berguncang dan dipotong oleh pisau tajam. Hampir memotong tombak naga yang tak terbatas menjadi 2. Untungnya, kedua bilahnya terhalang, namun, masih ada yang ketiga. Ya, ada pedang ketiga yang diarahkan ke leher Lu Ming. Lu Ming terkejut, dia menggunakan sayap Dewa 6 Bulu dan mundur dengan cepat. Puff, darah berceceran ke segala arah. Meskipun Lu Ming menghindari pukulan di bagian vitalnya, dadanya masih terpotong oleh pisau tajam. Luka dalam muncul dan darah mengalir deras, tubuhnya hampir terbelah 2. Lu Ming mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Lukanya menggeliat dengan cepat dan menutup sendiri secara otomatis, sembuh dengan cepat. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya melihat ras dewa jahat yang menyerangnya. Anggota ras dewa jahat ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Dia sangat berbeda dari ras dewa jahat yang pernah dilihat Lu Ming di masa lalu. Meskipun anggota suku dewa jahat ini ditutupi sisik ungu, dia sangat kecil dan tingginya hanya sekitar 1 meter. Namun, hal yang paling aneh tentang dia adalah dia sebenarnya memiliki 4 tangan. Ia memiliki 4 lengan, masing-masing memegang pisau tajam. Ada juga mata ketiga di dahi anggota suku dewa jahat ini. Suku dewa jahat macam apa ini? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Di masa lalu, dia belum pernah melihat anggota suku dewa yang begitu jahat. Seorang dewa ilusi sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Dia jelas merupakan favorit surga yang langka. Dia harus dibunuh. Ekspresi kejam muncul di mata anggota ras dewa jahat yang kurus dan kecil itu. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempat aslinya. Saat berikutnya, Lu Ming merasakan bahaya yang menakutkan dari belakang. Tanpa berpikir 2 kali, Lu Ming mengaktifkan sayap Dewa 6 Bulunya. Sayap transparannya mengepak dengan cepat dan dia menghindari serangan itu. Namun, sebatang besi besar menimpa Lu Ming. Kekuatannya begitu kuat sehingga Lu Ming tidak bisa bernapas. Itu adalah anggota suku dewa jahat lainnya yang bergerak. Dia membidik jalur mundur Lu Ming dan meluncurkan gerakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2266 Bahasa Indonesia Bab 2266, Pembagian Kekuatan Tempur Alam Kaisar Sejati. Lu Ming dikelilingi oleh 2 anggota ras dewa jahat dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Pada saat kritis, Lu Ming mengayunkan tombak naganya yang tak terbatas dan memblokir di depannya. Ledakan, lengan Lu Ming retak dan tulangnya patah. Sebuah kekuatan mengerikan datang menekannya, membuatnya terbang dan batuk darah. Pada saat yang sama, anggota ras dewa jahat kurus dan kecil menyerang lagi dan menyerang Lu Ming. B0x.com Lu Ming meraung dan menghindar dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, dia mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dibedakan dan tubuhnya menjadi sekeras senjata dewa. Namun, pedang tajam pihak lain menebas tubuh Lu Ming.
dan tubuh emas abadi itu masih rusak. Beberapa luka dalam muncul dan menyentuh pelindung tulang. Jika dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa, tubuhnya akan terpotong menjadi dua. Sial, kenapa bocah ini begitu sulit dibunuh? Bunuh, bunuh, bunuh. Dewa jahat kurus dan kecil terus mengaum. Keempat lengannya dan 4 bilah tajamnya terus terayun, melancarkan badai serangan ke arah Luming. Pada saat yang sama, anggota suku dewa jahat lainnya menyerang Luming. Keduanya menyerang dan Luming dalam bahaya. Luming menggunakan seluruh kekuatannya, terus-menerus menghindar dan sesekali membalas. Namun, dia masih terus-menerus terluka. Ada beberapa kali dia hampir dipenggal. Untungnya, dia memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, yang memungkinkan lukanya pulih dengan cepat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Namun, dia tidak bisa terus seperti ini. Dia masih bukan tandingan pihak lain dan akan dibunuh olehnya sejak lama. Salah satu lawannya sangat kuat sementara yang lainnya sangat cepat. Keduanya lebih kuat dari Luming. Luming mulai mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan busur bintang jatuh. Tepat pada saat ini, tidak jauh dari sana, seberkas cahaya pelangi melintas. Kecepatannya sangat mengejutkan. Manusia, mata Luming berbinar. Luming melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang langsung menuju medan perang mereka. Suara mendesing, dari kejauhan, lelaki tua itu menebaskan cahaya pedang ke arah anggota ras dewa jahat yang kurus dan kecil itu. Anggota ras dewa jahat yang kurus dan kecil itu mengacungkan keempat bilah tajamnya untuk memblokir, berbenturan dengan cahaya pedang. Dengan beberapa ledakan, tubuh anggota ras dewa jahat kecil itu bergetar hebat dan terlempar. Saat ini, lelaki tua berambut putih telah tiba. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang sedingin es meledak, mengalir ke arah anggota ras dewa jahat yang kurus dan kecil. Kekuatan orang tua ini sangat mengejutkan, dan bahkan melebihi kekuatan anggota ras dewa jahat kecil. Seketika, anggota ras dewa jahat kecil tidak dapat membalas dan hanya bisa bertahan. Dengan hanya dewa jahat kekar yang tersisa, tekanan Luming sangat berkurang. Bos, Luming melambaikan tombak naganya yang tak terbatas dan menyerang dewa jahat kekar itu. Meskipun dia bukan tandingan suku dewa jahat yang kekar, Luming sama sekali tidak peduli dengan pertahanannya sendiri dan melancarkan serangan yang hiruk-pikuk. Bahkan jika serangan pihak lain mendarat di Luming, selama itu bukan pembunuhan instan, Luming tidak takut. Di awal pertarungan sengit antara keduanya, Luming masih dirugikan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai membalikkan keadaan. Dia tidak peduli dengan pertahanan. Bahkan jika dia terluka, dia bisa pulih dengan cepat. Namun, pihak lain tidak dapat melakukannya. Dia harus mengalihkan perhatiannya ke pertahanan. Setelah pertarungan yang panjang, konsumsi energinya sangat besar. Perlahan-lahan, Luming benar-benar berada di atas angin dan malah ditekan. Lanjutkan, lanjutkan, mata Luming menjadi sangat cerah. Dalam pertarungan hidup dan mati, potensi seseorang dapat secara maksimal, dan pemahamannya terhadap hukum nomologis adalah yang paling dalam. Pada saat ini, Luming merasa bahwa pemahamannya tentang hukum Arai Dao dan hukum kematian telah mencapai batasnya. Dia akan menyentuh jendela untuk sebuah terobosan. Dia sangat dekat. Selama dia bisa menembus jendela kertas, Luming akan mampu menerobos. Semua, pada saat ini, terdengar teriakan. Anggota ras dewa jahat kecil itu bukanlah tandingan lelaki tua berambut putih itu dan dibunuh olehnya dengan pedang. Dewa jahat kurus terbunuh, dan dewa jahat berotot terkejut. Dia dalam keadaan kebingungan saat dia ditusuk oleh tombak Luming, dan sebuah lubang muncul di tubuhnya. Anggota ras dewa jahat tidak peduli dengan lukanya dan berbalik untuk berlari. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Jika dia tidak lari, dia akan mati. Dia berlari ke arah lain dari lelaki tua berambut putih itu. Dia berlari dengan kecepatan luar biasa. Kamu ingin pergi? Mata Luming menjadi dingin. Busur bintang jatuh muncul. Dia menarik tali busur dan anak panah 9 warna terbang keluar. Dengan kultivasi Luming saat ini, kekuatan busur bintang jatuh bahkan lebih mengejutkan. Anak panah itu terbang di udara. Anggota ras dewa jahat berotot ingin memblokirnya.
tapi dia terluka parah dan tidak bisa memblokirnya sama sekali. Kepalanya tertembak, dan otaknya meledak seperti semangka. Dua anggota ras dewa jahat telah tumbang, haha. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penatua berambut putih itu tertawa dan menatap Lu Ming dengan heran. Tingkat kultivasi Lu Ming hanya pada tahap Kaisar Ilusi Bintang 5, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, yang sangat mengejutkannya. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Haha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Dengan kekuatanmu, meskipun aku tidak melakukan apapun, kamu akan baik-baik saja. Anda hanya Kaisar Kosong Bintang 5, tetapi Anda sebenarnya mampu bertarung melawan Kaisar Sejati tahap kelima. Ini benar-benar mengejutkanku. Kaisar Sejati tahap kelima, Lu Ming terlihat bingung. Adik laki-laki, kamu tidak tahu bagaimana peringkat Kaisar yang sebenarnya. Orang tua berambut putih itu terkejut. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Anda tidak mengetahui kekuatan tempur Kaisar yang sebenarnya dan Anda berani datang ke medan perang Kaisar Sejati. Ini. Orang tua berambut putih itu terdiam. Lanjutnya adik kecil. Ayo ambil inti kristalnya dulu lalu tinggalkan tempat ini. Saya khawatir pertempuran barusan akan menarik perhatian orang lain. Baiklah, Lu Ming terbang menuju Dewa Jahat Kekar dan menyimpan gelang penyimpanan dan inti kristalnya. Orang tua berambut putih itu kemudian menyimpan gelang penyimpanan dan inti kristal ras Dewa Jahat. Lalu, keduanya meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, mereka muncul di sebuah gua tersembunyi. Dalam perjalanan, Lu Ming mengetahui bahwa nama lelaki tua itu adalah Bai Tai. Lu Ming juga memberitahukan namanya. Namun, lelaki tua itu belum pernah mendengar nama Lu Ming. Ini karena dia telah membunuh ras alien di medan perang dan tidak keluar. Senior kulit putih, aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan pertempuran alam Kaisar yang sebenarnya terbagi. Lu Ming bertanya lagi. Sebelumnya, dia telah mendengar Bai Tai mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan pertempuran Kaisar Sejati tahap 5 dan tidak sedikit Kaisar Sejati Bintang. Dia sangat penasaran. Alam Kaisar yang sebenarnya adalah alam yang sangat rumit. Dalam hal budidaya, biasanya 1 hingga 7 bintang. Namun, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur, dan itu karena hukum. Di alam Kaisar Sejati, hukum menentukan kekuatan tempur seseorang. Kultivasi tidak begitu penting. Misalnya, Kaisar Sejati Bintang 7 hanya memiliki 3 hingga 4 jenis hukum alam kedua. Sedangkan Kaisar Sejati Bintang 1 memiliki 9 jenis hukum alam ketiga. Jadi, menurut Anda siapa yang lebih kuat? Bai Tai menjelaskan lalu bertanya, tentu saja, orang yang mengendalikan 9 jenis hukum tingkat ketiga lebih kuat. Kata Lu Ming, itu benar. Itu sebabnya di alam Kaisar Sejati, meskipun kultivasi juga dapat menentukan kekuatan tempur seseorang, itu tidak terlalu penting. Hukum nomologis memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kekuatan tempur. Namun, kesenjangan dalam hukum alam Kaisar Sejati terlalu besar. Seperti yang diketahui semua orang, selama budidaya seseorang mencapai puncak alam Kaisar yang kosong dan telah mengembangkan 3 jenis hukum nomologis ke alam kedua, seseorang dapat menerobos ke alam Kaisar yang sebenarnya dan menjadi Kaisar Sejati Bintang 1. Namun, ini adalah Kaisar Sejati Bintang 1 yang terlemah, yang hanya berada di ranah kedua dari 3 jenis hukum nomologis. Jika Anda ingin menjadi seorang kaisar yang hebat, Anda harus mengembangkan 9 jenis hukum ke alam ketiga. Beberapa hukum Kaisar Sejati dapat mengendalikan 9 jenis hukum alam ketiga. 3 jenis tingkat kedua, 9 jenis tingkat ketiga, dan masing-masing tingkat memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda. Apa perbedaan di antara keduanya? Bai Tai menjelaskan secara detail. Kaisar Naga Abadi Chapter 2267 Bahasa Indonesia. Bab 2267. Bab 2267 bergandengan tangan Lu Ming menyentuh hidungnya. Dia mengerti bahwa ada perbedaan besar di antara mereka. 3 jenis alam kedua, 9 jenis alam ketiga. Perbedaan ini sungguh mengejutkan. Kaisar Sejati terlemah memiliki budidaya bintang 1 dan dapat mengendalikan 3 jenis hukum alam kedua. Kaisar Sejati Puncak memiliki budidaya bintang 7 dan dapat mengendalikan 9 jenis hukum alam ketiga.
perbedaan kekuatannya terlalu mengejutkan. Tidak mungkin membedakan secara akurat kekuatan tempur kaisar sejati hanya dengan mengandalkan 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, nenek moyang kita membuat pembagian yang lebih rinci tentang kerajaan kaisar yang sebenarnya, yaitu pembagian kekuatan tempur. Menurut kekuatan tempur, ranah kaisar sejati dibagi menjadi 18 level. Ini adalah kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 18. B0x.com by Tai menjelaskan, Lu Ming akhirnya mengerti. Kaisar sejati sebenarnya telah membagi kekuatan tempurnya menjadi 18 peringkat. Lu Ming menghela nafas dengan emosi. Misalnya, mereka yang baru saja menerobos ke ranah kaisar sejati dan hanya bisa mengendalikan 3 jenis hukum ranah kedua adalah kaisar sejati tahap pertama yang paling lemah. Tentu saja, ada orang yang kuat dan lemah pada tahap yang sama. Ada orang yang bisa mengendalikan hukum terkuat, ada yang bisa mengendalikan hukum jalur raja, dan ada pula yang bisa mengendalikan hukum biasa. Ada juga kekuatan magis yang mempengaruhi kekuatan tempur seseorang. Lebih jauh lagi, mereka yang telah menguasai 3 jenis hukum tingkat kedua dan 1 atau 2 jenis hukum tingkat pertama juga akan memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat pertama. Demikian pula, mereka yang dapat mengendalikan 4 hingga 5 jenis hukum alam kedua dan memiliki basis budidaya kaisar sejati bintang 1 akan memiliki kekuatan pertempuran kaisar sejati tahap kedua. Singkatnya, pembagiannya sangat rumit. Saya tidak dapat menjelaskannya dengan beberapa kata. 1. 11 memberimu jimat giok dengan pembagian rincian kekuatan tempur alam kaisar sejati. Lihatlah. Bai Tai mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih, senior kulit putih. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia membacanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Lu Ming meletakkan jimat giok. Dia akhirnya memahami kekuatan tempur dari alam kaisar yang sebenarnya. Di alam kaisar sejati, hukum nomologis paling mempengaruhi kekuatan tempur seseorang. Namun, kultivasi, yang juga merupakan kekuatan dunia, kekuatan tubuh fisik, dan seni dewa, juga dapat memengaruhi kekuatan tempur seseorang. Oleh karena itu, total kekuatan tempur dibagi menjadi 18 level. 2 anggota ras dewa jahat yang telah mereka bunuh sebelumnya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tahap kelima. Setelah beberapa perbandingan, Lu Ming memperkirakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tahap keempat. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming hanya pada tahap kaisar ilusi bintang 5, tubuh fisiknya sangat kuat, yang dapat menutupi kurangnya tingkat kultivasi. Di sisi lain, Lu Ming mengendalikan 9 jenis hukum, namun, 3 diantaranya merupakan hukum pamungkas. Jika mereka diubah menjadi kemampuan surgawi, kekuatan serangannya akan sangat mengejutkan. Selain itu, hukum kekacauannya telah mencapai ranah kedua. Itulah sebabnya dia memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tahap keempat. Ini sudah sangat mengejutkan. Dalam sejarah, belum pernah ada kaisar ilusi bintang 5 yang mencapai kekuatan pertempuran kaisar sejati tahap keempat. Yang terkuat hanya setara dengan kaisar sejati tahap pertama. Namun, Lu Ming juga memahami bahwa meskipun kekuatan tempurnya hanya berada pada tahap keempat dari alam kaisar sejati, dengan bantuan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, Lu Ming dapat bertarung melawan kaisar sejati tahap kelima. Dia bahkan bisa membuat lawannya kelelahan sampai mati. Pertarungan sebelumnya sudah cukup untuk membuktikan hal ini. Kekuatan pertarunganku berada di alam kaisar sejati tahap ketujuh. Bai Tai memberitahu. Lu Ming mengangguk. Tidak mengherankan jika pihak lain dapat dengan mudah membunuh anggota ras dewa jahat yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tahap kelima. Lu Ming, di medan perang kaisar sejati, hanya yang kuat yang berani masuk. Biasanya, yang terlemah akan memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tahap keempat. Yang lebih lemah tidak akan berani masuk, karena mereka akan dengan mudah dibunuh. Kata Bai Tai. Lu Ming tersenyum pahit. Tampaknya kekuatan tempurnya adalah yang terlemah di medan perang kaisar sejati. Namun, Lu Ming tidak khawatir. Sebaliknya, hal itu akan semakin semangat juangnya. Hanya dalam lingkungan seperti itu dia bisa menerobos lebih cepat. Dalam pertempuran sebelumnya,
Lu Ming merasakan bahwa dia akan segera membuat terobosan dalam hukum kematian dan hukum susunan Dao. Selain itu, Lu Ming memiliki banyak kartu truf, seperti busur bintang jatuh dan tubuh fisik Dech surgawi. Jika dia bertemu dengan kaisar sejati yang mesum, dia tidak akan khawatir untuk melindungi dirinya sendiri. Lu Ming, mengapa kita berdua tidak bergabung dan memburu suku dewa jahat bersama-sama? Bagaimana menurutmu? Bai Tai menyarankan, baiklah. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Pertama-tama, dia merasa Bai Tai adalah orang baik dan tidak terlihat seperti orang jahat. Terlebih lagi, dia memang sangat asing dengan medan perang kaisar yang sebenarnya. Akan lebih baik baginya untuk bekerja sama dengan Bai Tai untuk memburu ras dewa jahat. Baiklah. Namun, pinggiran medan perang kaisar yang sebenarnya juga sangat berbahaya. Ada banyak ahli, dan kita tidak bisa menerobos masuk begitu saja. Mari kita cari tempat untuk melakukan penyergapan terlebih dahulu dan lihat apakah kita bisa menyergap suku dewa jahat. Lu Ming tidak keberatan dengan saran Bai Tai. Keduanya meninggalkan tempat itu dan menemukan tempat tersembunyi. Bai Tai mengeluarkan selembar kain hitam dan menutupi keduanya. Tiba-tiba, mereka menjadi satu dengan bebatuan di sekitar mereka. Warnanya persis sama, dan sulit dibedakan. Apalagi kain ini memiliki kemampuan menyembunyikan aura seseorang. Jika seseorang tidak mendekat, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Lu Ming diam-diam kagum. Tampaknya mereka yang aktif di medan perang sepanjang tahun punya trik unik. Keduanya menunggu. Dalam 2 hari pertama, tidak ada pergerakan sama sekali. Mereka tidak melihat ras alien atau bahkan makhluk hidup apapun dari alam surga. Baru pada hari ketiga ada pergerakan, mereka di sini. Mata Bai Tai berbinar saat dia melihat ke utara. Lu Ming juga menoleh dan melihat 3 sosok berjalan di tanah. Mereka tidak cepat dan sangat tertutup. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia tidak akan tahu. Mereka berasal dari suku dewa jahat. 2 di antaranya berasal dari ras dewa jahat, dan salah satunya kurus dan memiliki 4 tangan. Ketiga anggota ras dewa jahat sangat berhati-hati saat mengamati sekeliling jika mereka disergap. Senior, haruskah kita bergerak? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Bai Tai. Serang, tapi jangan terburu-buru, kami butuh rencana. Kata Bai Tai, sangat sulit untuk menilai kekuatan-kekuatan tempur kaisar sejati tanpa bertarung. Alam kaisar yang sebenarnya berbeda dari alam lainnya. Untuk alam lain, seseorang bisa menilainya berdasarkan kekuatan kultivasinya, tetapi sulit mengatakannya untuk alam kaisar yang sebenarnya. Tingkat kultivasi beberapa orang rendah, namun hukum nomologis mereka sangat kuat, sehingga kecakapan bertarung mereka secara alami juga mengejutkan. Jadi, di medan perang kaisar sejati, keberuntungan terkadang sangat penting. Misalnya, jika Anda menyergap seseorang, dan jika Anda kurang beruntung dan bertemu dengan keberadaan dengan kekuatan tempur yang menakutkan, Anda hanya bisa mengakui bahwa Anda tidak beruntung. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menentukan kekuatan ketiga anggota suku dewa jahat tersebut. Jika itu terjadi di masa lalu, Bai Tai tidak akan menyerang mereka karena terlalu berisiko. Namun sekarang, dia memutuskan untuk menyerang. Bagaimana dengan ini? Kamu jangan menyerang terlebih dahulu. Saya akan menyerang terlebih dahulu dan menguji kekuatan tempur pihak lain. Jika kekuatan tempur pihak lain lebih kuat dari saya, Anda dapat menggunakan busur dan anak panah itu untuk menekan pihak lain. Kami akan mundur. Jika kekuatan tempur musuh berada dalam kemampuan kita untuk menghadapinya, kita akan menyerang bersama dan membunuh mereka. Bai Tai menyarankan, Senior, apakah kamu tidak akan berada dalam bahaya jika kamu melakukan ini? Lu Ming berkata, merasa tersentuh. Dia mengerti bahwa Bai Tai berusaha melindunginya. Jika kekuatan tempur pihak lain terlalu menakutkan dan jauh di atas mereka, Bai Tai akan berada dalam bahaya jika dia bergegas keluar. Namun, Lu Ming setidaknya akan selamat. Di medan perang, bagaimana mungkin tidak ada bahaya sama sekali? Bai Tai tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 2268 Bahasa Indonesia. Bab 2268, Bab 2267 Terobosan Hukum Berturut-turut. Mereka menunggu lebih lama lagi. Ketika ketiga anggota ras dewa jahat sudah cukup dekat, Bai Tai mulai bergerak. Suara mendesing,
Bai Tai sepertinya telah berubah menjadi pedang dewa. Dia menjadi satu dengan pedang dan menembus kehampaan. Dia menyerang dan membidik titik vital dari dewa jahat yang kekar. Ada penyergapan, membunuh. Salah satu anggota ras dewa jahat berteriak. Anggota ras dewa jahat yang disergap oleh Bai Tai mengeluarkan kapak perang dan menebas Bai Tai. B0XO.com Suara mendesing, pada saat kritis, pedang Bai Tai mengubah momentumnya, cahaya pedang asli terbelah menjadi 8 lampu pedang dan menyerang pihak lain. Meskipun pihak lain telah memblokir 6 lampu pedang, 2 di antaranya masih mendarat di tubuhnya. Bang, anggota suku dewa jahat itu terlempar, dan tubuhnya hampir terpotong menjadi beberapa bagian, sisiknya beterbangan ke segala arah, dan 2 luka dalam muncul di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Ini setara dengan kaisar sejati tingkat ke-6. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menentukan kekuatan tempur anggota suku dewa jahat yang telah dilukai oleh Bai Tai. Mati, Bai Tai ingin membunuh anggota ras dewa jahat ini sekaligus. Namun, 2 anggota ras dewa jahat lainnya telah bergerak dan menyerang Bai Tai. Kedua anggota suku dewa jahat memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Bai Tai tidak berani gegabah dan hanya bisa berhenti bertahan. Mereka bertiga bertukar beberapa pukulan, dan Bai Tai terlempar. Membunuh, kedua anggota ras dewa jahat menyerang Bai Tai. Bai Tai melepaskan kekuatan penuhnya dan bertarung dengan mereka. Untuk sesaat, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kaisar sejati tingkat ke-7 dan kaisar sejati tingkat ke-6. Lu Ming memperkirakan kekuatan tempur dari 2 anggota suku dewa jahat yang tersisa. Salah satunya memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Bai Tai. Dengan keduanya bekerja sama, Bai Tai berada dalam posisi yang dirugikan. Namun, Bai Tai fokus pada pertahanan, jadi dia tidak akan dikalahkan untuk saat ini. Pada saat ini, anggota ras dewa jahat yang terluka berjuang untuk berdiri. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia menyerang Bai Tai. Kaisar sejati tingkat ke-6, saya ingin mencobanya. Lu Ming mengungkapkan sedikit semangat juang dan bergegas mendekat. Dalam proses bergegas keluar, Lu Ming memadatkan tombak panjang di tangannya. 9 jenis hukum saling terkait di dalamnya. Bus! Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang anggota suku dewa jahat yang terluka. Batalkan Kaisar, merasakan aura Lu Ming, anggota suku dewa jahat itu tertegun sejenak. Kemudian, dia mengungkapkan niat membunuh yang ganas dan berkata, seorang dewa ilusi berani menyerang saya, membunuh. Begitu dia selesai berbicara, cahaya destruktif muncul dari mata ketiganya. Cahaya penghancur berubah menjadi pedang tempur dan menebas Lu Ming. Lu Ming menjentikkan tombak panjangnya dan bertabrakan dengan pedang tempur. Dengan dentang, pedang tempur itu terlempar. Tubuh Lu Ming membeku sesaat sebelum dia terus menyerang ke depan. Sangat kuat, ras dewa jahat terkejut. Awalnya, dia mengira Lu Ming hanyalah seorang raja ilusi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia bisa menyelesaikan masalah dengan satu gerakan. Namun, Lu Ming sebenarnya bisa mengirim serangannya terbang dengan satu gerakan. Dia sangat terkejut. Jenius, dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Bunuh dia. Mata anggota suku dewa jahat yang terluka itu membara karena gairah. Dia memegang kapak perang dan menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak takut sama sekali saat dia menyerang pihak lain. Bang, keduanya bertabrakan dan kekuatan mengerikan menyembur keluar dari kapak perang. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar, lengannya penuh luka, tetapi di bawah pengaruh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, luka itu dengan cepat sembuh. Membunuh, sosok Lu Ming berhenti sejenak sebelum dia menyerang pihak lain. Bocah, mati, anggota suku dewa jahat meraung marah dan melancarkan serangan mengerikan mereka. Keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut. Lu Ming bukan tandingannya. Dia terkena cahaya destruktif pihak lain dan luka muncul di tubuhnya. Namun, otot-otot pada lukanya dengan cepat menggeliat dan sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Sungguh kekuatan yang luar biasa, seperti yang diharapkan dari Kaisar Sejati tahap ke-6. Untungnya, pihak lain terluka. Lu Ming merenung, jika dia berada di puncaknya,
Lu Ming akan berada dalam bahaya bahkan jika dia memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Namun, dia baru saja terluka oleh serangan diam-diam Bai Tai dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Paling-paling, dia hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar Sejati tahap kelima. Lu Ming masih bisa menahan kekuatan tempur seperti itu. Membunuh, Lu Ming tidak peduli dengan lukanya dan menuntut pihak lain. Keduanya terus bertukar pukulan. Lu Ming berada dalam posisi yang sangat dirugikan dan terus-menerus disakiti oleh lawannya. Namun, di bawah pengaruh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia akan pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika dia bertarung, lukanya akan sembuh dengan cepat. Monster ini, anggota suku Dewa Jahat menunjukkan ekspresi ketakutan. Lu Ming seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Hukum kematian, hukum susunan Dao, terobosan untukku. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Dalam pertarungan sengit tersebut, Lu Ming sekali lagi melihat aura terobosan. 9 jenis hukum diedarkan secara ekstrim oleh Lu Ming. Ledakan, tiba-tiba, kekuatan Lu Ming meningkat 1 tingkat dan dia menyapu serangan pihak lain dengan 1 gerakan. Saya telah menerobos, itu adalah hukum Arai Dao. Lu Ming sangat gembira. Arai hukum Dao-nya akhirnya berhasil menembus ke ranah kedua. Formasi Dao Lu Ming telah menembus ke alam kedua. Kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi meningkat beberapa poin. Buzz, sinar pancaran tombak menembus ke arah pihak lain. Dia benar-benar berhasil menerobos. Jadi bagaimana jika dia menerobos, dia masih akan mati. Bunuh. Pakar suku Dewa Jahat sangat marah. Dia mengabaikan luka-lukanya dan melancarkan badai serangan. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan pihak lain. Meski masih dirugikan, situasinya lebih baik dari sebelumnya. Hukum kematian, Lu Ming fokus penuh, mencoba menerobos hambatan aturan kematian. Setelah 10 gerakan atau lebih, aura kematian yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Lu Ming. Pada saat yang sama, kekuatan Lu Ming meningkat dengan selisih yang besar. Ledakan, Lu Ming bertukar pukulan lagi dengan ras Dewa Jahat. Kali ini, Lu Ming tidak mundur. Sebaliknya, ras Dewa Jahatlah yang dipaksa mundur oleh Lu Ming. Hukum kematian, terobosan, aturan kematian Lu Ming telah resmi mencapai ranah kedua. Hukum kematian adalah hukum pamungkas dan tidak dapat dibandingkan dengan hukum susunan Dao. Dengan terobosan dan fusi dengan hukum kekacauan, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Kemampuan Lu Ming mulai menekan pihak lain. Bagaimana mungkin? Pihak lain meraung tak percaya. Untuk bisa mencapai terobosan berturut-turut di tengah pertarungan dengannya, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Bakat ini agak terlalu mengerikan. Membunuh, kekuatan tempur dan kepercayaan diri Lu Ming melonjak. Dia mulai melakukan serangan balik dan serangannya liar. Suara mendesing. Cahaya tombak menyelimuti seluruh tubuh ras Dewa Jahat. Puff, tombak Lu Ming menembus tubuh anggota suku Dewa Jahat, membawa aliran darah yang panjang. Jika suku Dewa Jahat berada pada puncaknya, mereka masih akan lebih kuat dari Lu Ming saat ini. Meskipun Lu Ming telah menembus 2 jenis hukum berturut-turut dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, kekuatan tempurnya tidak meningkat menjadi kekuatan tempur Kaisar Sejati tahap ke-6 sekaligus. Itu mungkin berada di puncak Kaisar Sejati tahap kelima dan masih lebih lemah dari lawannya. Namun, dia terluka oleh Bai Tai dan telah lama bertarung dengan Lu Ming. Kekuatan tempurnya telah melemah dan sekarang lebih lemah dari Lu Ming. Serangan Lu Ming seperti badai, menyerang lawannya, dia benar-benar mengabaikan pembelaannya sendiri, dan pihak lain bahkan lebih kalah. Setelah lebih dari 10 gerakan, separuh tubuhnya dihancurkan oleh Lu Ming, dia terluka parah dan diambang kematian. Kaisar Naga Abadi Chapter 2269 Bahasa Indonesia Bab 2269, 2 tahun, peningkatan kekuatan yang sangat besar. Datang dan selamatkan aku. Anggota ras Dewa Jahat itu meraung dan memanggil yang lain untuk datang dan menyelamatkannya. Salah satu anggota ras Dewa Jahat yang melawan Bai Tai memiliki kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 6. Dia meninggalkan Bai Tai dan menyerang Lu Ming. Anggota ras Dewa Jahat lainnya dengan kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 7 terus melawan Bai Tai. Buzz,
Anggota ras dewa jahat yang menyerang Lu Ming bertubuh kurus dan kecil. Dia memiliki 4 tangan dan sangat cepat. Dia melintas di kehampaan dan menyerang Lu Ming. B0XO.com Lu Ming segera mengeluarkan busur bintang jatuh. Lu Ming telah mencapai tujuannya dalam pertempuran ini. Tidak perlu menunda lebih jauh lagi. Dengan terobosan hukum Lu Ming, kekuatan busur bintang jatuh menjadi lebih kuat. Zhao Fu mengirimkan kekuatan hukum dan kekuatan dunianya ke busur bintang jatuh, dan anak panah yang mengeluarkan 9 warna melesat seperti komet. Apa? Anggota ras dewa jahat kecil itu terkejut. Dia mengayunkan keempat tangannya terus-menerus, dan keempat bilah tajam itu menebas untuk memblokir panah 9 warna itu. Buzz, 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 buzz. Dengan 4 ledakan berturut-turut, 4 bilah tajam dari anggota ras dewa jahat yang kurus itu terlempar, tubuhnya bergetar hebat saat dia mundur. Meskipun dia berhasil memblokir sebagian dari kekuatan arrow, dia tidak memblokirnya sepenuhnya. Anak panah itu tidak berhenti dan terus menembak. Puff, anggota ras dewa jahat kurus itu langsung tertusuk panah, meninggalkan lubang besar di tubuhnya. Kekuatan destruktif dari panah tersebut telah memusnahkan kekuatan hidupnya. Saat ini, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai puncak kaisar sejati tahap kelima. Tidak sulit baginya untuk menembak mati kaisar sejati tingkat ke-6 dengan busur bintang jatuh. Melihat hal ini, anggota suku dewa jahat yang sebelumnya dilukai oleh Lu Ming hampir ketakutan setengah mati. Membunuh, Lu Ming menyingkirkan busur bintang jatuh dan menyerangnya. Kali ini, dia tidak mengeluarkan banyak usaha untuk membunuh pihak lain. Pada saat ini, anggota suku dewa jahat yang bertarung dengan Bai Tai terkejut, sungguh sulit dipercaya. 2 ahli kaisar sejati tahap ke-6 dari ras dewa jahat sebenarnya bukan tandingan kaisar yang kosong dan dibunuh olehnya. Dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Karena terganggu, dia terkena gerakan Bai Tai dan terlempar, memuntahkan darah. Bai Tai tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu dan mengambil kesempatan itu untuk melancarkan badai serangan. Bang, anggota suku dewa jahat mencoba yang terbaik untuk menyerang sebelum berbalik untuk melarikan diri. Lu Ming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkannya. Ledakan, anggota ras dewa jahat tertusuk panah dan berada di ambang kematian. Bai Tai, yang bergegas mendekat, memanfaatkan kesempatan itu dan membunuhnya dengan satu serangan pedang. Ketiga anggota ras dewa jahat telah terbunuh. Mereka berdua menyimpan gelang penyimpanan dan inti kristal ras dewa jahat dan meninggalkan area tersebut. Mereka bersembunyi di tempat rahasia lain dan memeriksa rampasan mereka. Dalam pertempuran ini, Lu Ming telah memperoleh 2 gelang penyimpanan. Selain gelang penyimpanan sebelumnya, Lu Ming memeriksanya satu persatu. Inti dunia, mata Lu Ming berbinar. Dia menemukan 5 buah inti dunia di gelang penyimpanannya. Secara umum, hanya ahli alam kaisar sejati dengan dunia kecil yang stabil yang dapat memperoleh inti dunia lengkap setelah membunuh mereka. Setelah suku dewa jahat membunuh kaisar sejati dari alam surga, mereka kembali dengan inti dunia untuk menerima hadiah. Inti alam sangat berguna bagi makhluk di alam surga. Selama hukum nomologis inti dunia dihilangkan, energi inti dunia dapat langsung diserap dan dimurnikan. Itu bisa digunakan untuk menyingkat dunia kecil dan meningkatkan budidaya. Tentu saja, jika hukum nomologis inti dunia pihak lain sama persis dengan hukum Anda, selamat, efeknya akan lebih besar. Namun, para petinggi di 2 kota dunia memiliki peraturan bahwa di medan perang, orang-orang dari alam surga tidak diperbolehkan untuk saling membunuh. Oleh karena itu, jika mereka ingin mendapatkan inti dunia, mereka hanya dapat melakukannya dari suku dewa jahat. Ras dewa jahat akan memburu ahli alam surga dan mendapatkan inti dunia. Selama mereka membunuh ras dewa jahat, mereka akan bisa mendapatkan inti dunia. Dia mengambil inti dunia dan menyimpannya. Dia memeriksa barang-barang lainnya dan menyimpannya. Lu Ming, ketiga inti dunia ini untukmu. Saat ini, Bai Tai juga telah selesai menghitung. Dia mengeluarkan 3 potong inti dunia dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Senior, kamu. Lu Ming sedikit terkejut. Ambil. Anda masih sangat muda dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Masa depan Anda tidak terbatas. Aku berbeda. Saya telah menggunakan semua potensi saya.
Akan sangat sulit bagi saya untuk berkembang. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Saya mungkin juga memberi Anda sumber dayanya. Bai Tai tersenyum, "Senior, bagaimana ini bisa terjadi?" Lu Ming menolak. Ambil. Nenek moyang saya berasal dari wilayah surgawi Hunyuan. Ketika wilayah surgawi Hunyuan diserang oleh ras alien, nenek moyang saya melarikan diri ke wilayah surgawi Taiking. Selama bertahun-tahun, keluarga Bai telah melawan ras alien di kota dua dunia. Hampir seluruh nenek moyang kita tewas dalam pertempuran tersebut. Tujuan hidupku adalah berburu ras alien. Namun, dengan bakatku, pencapaianku terbatas. Jumlah ras alien yang bisa saya bunuh juga terbatas. Di masa depan, saya masih harus mengandalkan seorang jenius dengan potensi tak terbatas seperti Anda. Ambil. Kata Bai Tai, melihat mata tulus dan penuh harap lelaki tua itu, Lu Ming tidak bisa menolak dan menerima 3 inti dunia. Setelah itu, mereka melakukan penyergapan di sini. Namun, sayang sekali mereka tidak melihat satupun anggota ras dewa jahat selama 3 hari berturut-turut. Lu Ming hanya mengeluarkan sebagian dari inti dunia dan mulai menyempurnakannya. Energi yang melonjak dimurnikan dan diubah menjadi bagian dari dunia kecil Lu Ming. Kekuatan dunianya meningkat pesat. Inti dunia ini ditinggalkan oleh kaisar sejati tingkat rendah. Energi mereka terbatas dan mustahil bagi Lu Ming untuk meningkat pesat. Namun, kecepatan peningkatannya sangat mengejutkan. Tingkat kultivasi Lu Ming dengan cepat meningkat menuju puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 5. Dalam setengah bulan berikutnya, Lu Ming menyempurnakan 5 inti dunia. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 5. Selama setengah bulan terakhir, mereka belum bertemu satupun anggota ras dewa jahat. Keduanya berencana meninggalkan tempat ini dan melakukan penyergapan di tempat lain. Keduanya menyembunyikan auranya dan berlari dengan hati-hati. Sayangnya, mereka disergap oleh suku dewa jahat beberapa jam kemudian. Kali ini, lawannya sangat kuat. Ada 3 pembangkit tenaga kaisar sejati tahap ke-7. Lu Ming segera mengeluarkan busur bintang jatuh dan membunuh salah satu dari mereka. 2 lainnya melarikan diri. Dalam pertempuran ini, Bai Tai terluka parah. Mereka menemukan tempat tersembunyi dan Bai Tai menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah luka Bai Tai pulih, mereka terus memburu ras dewa jahat. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming berada di medan perang kaisar yang sebenarnya. Bersama Bai Tai, mereka terus berburu dan diburu. Sesekali, mereka akan menghadapi pertempuran besar. Waktu berlalu, Lu Ming telah bertempur di medan perang kaisar sejati selama hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, Lu Ming telah mengalami 56 pertempuran. Ada beberapa kali dia hampir mati dan hampir terpaksa menggunakan tubuh fisik Dech surgawi. Imbalan yang dia terima dari lusinan pertarungan hidup dan mati sangat mengejutkan. Lu Ming meningkat dengan sangat cepat. Hukum melahap, hukum ekstremitas, hukum keahlian, dan hukum alkimia semuanya telah mencapai ranah kedua. Hanya hukum kehidupan dan hukum penetrasi yang belum ditembus. Namun, Lu Ming merasa itu akan segera terjadi dan dia bisa menerobos kapan saja. Budidaya Lu Ming juga telah mencapai puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 6. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap Kaisar Ilusi Bintang 7. Kaisar Naga Abadi Chapter 2270 Bahasa Indonesia Bab 2270. Kaisar Bintang 7 yang kosong. Kekuatan tempur Lu Ming juga meningkat secara dramatis. Sekarang, kekuatan tempurnya telah melampaui Bai Tai. Selain kemampuan pemulihan abnormal gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tempurnya sudah dianggap sebagai yang teratas di pinggiran medan perang kaisar sejati. Saat ini, Lu Ming dan yang lainnya berencana untuk kembali ke kota dua dunia. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah bertempur dalam lusinan pertempuran di medan perang kaisar yang sebenarnya. Dia gelisah setiap hari dan harus kembali ke kota dua dunia untuk bersantai dan memulihkan diri. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan kembali ke kota dua dunia setelah beberapa hari. Lu Ming dan Bai Tai berpisah setelah mereka kembali ke kota dua dunia. B0xO.com, saya akan menukar sumber daya. Hal pertama yang ingin dilakukan Lu Ming adalah menukar sumber daya. Setelah itu,
Dia akan beristirahat selama 2 hari sebelum pergi ke tanah suci untuk bercocok tanam. Lu Ming berjalan menuju area pertukaran harta karun. Tidak lama kemudian, dia sampai di aula yang megah. Dia berjalan ke aula dan sampai ke konter. Adik kecil, apakah kamu memerlukan bantuan? Seorang pria kekar berusia 50-an memandang Lu Ming sambil tersenyum. Senior, saya ingin menggunakan inti kristal ras alien untuk menukar harta karun. Kata Lu Ming, harta apa yang ingin kamu tukarkan? Pria kekar itu bertanya. Permata kekacauan, kata Lu Ming. Tujuannya adalah batu kekacauan. Harta lainnya tidak banyak berguna baginya. Hanya ki kekacauan di permata kekacauan yang bisa membantunya meningkatkan kultivasinya dan bahkan merasakan hukum kekacauan. Kamu ingin menukar permata keos. Adikku, tidak mudah menukar batu kekacauan. Anda membutuhkan inti kristal ras alien dalam jumlah besar. Saya punya daftar di sini yang mencatat inti kristal ras alien yang dibutuhkan untuk berbagai harta karun. Lihatlah. Pria kekar itu menyerahkan sebuah daftar kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Di dalamnya ada daftar padat, mencatat kristal esensi alien yang diperlukan untuk ditukar dengan berbagai harta karun. Lu Ming mengabaikan segalanya dan menemukan permata kekacauan. Dia tercengang saat melihatnya. Kamu sangat membutuhkannya. Lu Ming benar-benar terdiam. Jumlah inti kristal alien yang diperlukan untuk menukar batu kekacauan terlalu tinggi. Lu Ming memperkirakan inti kristal alien yang diperolehnya dalam 2 tahun terakhir hanya dapat ditukar dengan 3 batu kekacauan. Perlu diketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir, dia telah mengalami lusinan pertempuran dan memperoleh banyak hal. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menukar setidaknya 10 permata kekacauan untuk menerobos ke alam kaisar sejati. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Permata kekacauan dapat dikonsumsi dan tidak dapat dibuat ulang. Satu yang digunakan berarti berkurang satu. Seiring berjalannya waktu, jumlahnya akan berkurang. Itu normal jika harganya mahal. Jelas bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh 6 orang bijak surgawi sudah cukup murah hati. 3 permata kekacauan setara dengan keuntungan 2 tahun dari mempertaruhkan nyawanya. Adik, apakah kamu masih ingin bertukar? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum. Aku akan menukarnya. Lu Ming mengertakkan gigi. Dia pasti harus menukarnya. Permata kekacauan itu sangat berguna baginya, jadi dia akan menukarnya tidak peduli seberapa mahal harganya. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira Lu Ming masih sangat muda. Pada usia yang begitu muda, hampir mustahil untuk berburu inti kristal ras alien dalam jumlah yang cukup untuk ditukar dengan batu kekacauan. Oleh karena itu, dia memberi Lu Ming daftarnya agar Lu Ming tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak menyangka Lu Ming masih ingin berubah. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaian. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada pria kekar itu. Senior, ini inti kristal alienku. Lihatlah. Pria kekar itu mengambilnya dan melihatnya. Kejutan di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia kemudian mengangguk dan berkata, inti kristal ini dapat ditukar dengan 3 permata kekacauan. Dengan itu, pria kekar itu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming melihatnya dan melihat ada 3 permata kekacauan di dalamnya. Lu Ming menyimpannya dengan gembira. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Lu Ming tidak segera mencoba menerobos ke alam berikutnya. Setelah dia kembali ke kediamannya, dia beristirahat selama 2 hari sebelum menuju ke dunia kecil di pohon kuno pemahaman jalan. Dalam 2 tahun pertempuran di medan perang kaisar sejati, Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Ia telah membuat terobosan dalam 6 jenis hukum. Hanya hukum kehidupan dan hukum penetrasi yang belum menembus alam kedua. Namun, Lu Ming merasa itu akan segera terjadi. Dia sudah menyentuh ambang terobosan. Selama dia memahaminya lebih dalam, dia mungkin bisa menerobos. Lu Ming berencana memanfaatkan pohon kuno pemahaman jalan yang matang. Setelah kedua hukum ini mendapat terobosan, dia akan menggunakan permata kekacauan untuk menerobos ke alam berikutnya. Lu Ming pergi ke pohon kuno pemahaman jalan dan mulai bermeditasi dengan tenang.
Benar saja, budidaya kali ini berjalan sangat lancar. Hanya butuh waktu 2 bulan baginya untuk membuat terobosan dalam hukum kehidupan dan hukum penetrasi, satu demi satu, untuk mencapai ranah kedua. Kekuatan tempur Luming melonjak lagi. Saat Luming sedang berkultivasi, seseorang sedang mendiskusikan sesuatu di aula keluarga LAN. Maksudmu Luming menukar sejumlah besar inti alien dengan 3 batu kekacauan. Kaisar surgawi klan LAN, Lan Cheng, bertanya pada seorang lelaki tua. Itu benar. Orang-orang dari keluarga Lan melihat Luming di aula utama penebusan. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa Luming memang telah menukar 3 batu kekacauan dengan sejumlah besar inti kristal. Seorang lelaki tua dari keluarga LAN menjawab, sepertinya Luming telah memasuki medan perang untuk memburu ras alien. Hanya dalam 2 tahun, inti kristal yang diburunya dapat ditukar dengan 3 permata kekacauan. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kirim seseorang untuk mengawasi Luming. Kita harus tahu kemana dia pergi. Mengerti? Perintah Lan Cheng. Orang tua itu mengangguk setuju. Tentu saja, Luming tidak mengetahui semua ini. Sekarang, aku akan kembali dan menerobos ke alam berikutnya. Di bawah pohon kuno pemahaman jalan, wajah Luming tersenyum. Dia meninggalkan tempat itu dan kembali ke kediamannya. Dia memasuki diagram gunung dan sungai. Kemudian, Luming mengeluarkan batu kekacauan dan mengeluarkan 3 gumpalan ki kekacauan darinya. Dia menyedot kekacauan ki ke dalam mulutnya dan mulai memperbaikinya. Terakhir kali, dia menggunakan waktu sebulan untuk memperbaiki 3 permata kekacauan. Kali ini, dia hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk menyempurnakan 3 permata kekacauan dan 9 helai ki kekacauan. Ledakan, 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 dunia kecil Luming mengalami perubahan drastis dan mulai berkembang. Kekuatan dunia menjadi semakin kuat, melonjak hebat di meridiannya. Aura Luming juga meningkat pesat, itu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa waktu, aura di tubuh Luming menjadi tenang dan dia menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Kaisar Ilusi Bintang 7, Luming akhirnya berhasil menembus Kaisar Ilusi Bintang 7. Kecepatan ini sungguh mengejutkan, jika menyebar, akan membuat orang takut sampai mati. Hanya 2 tahun sejak Luming menjadi kaisar, tetapi dia telah mencapai tingkat Kaisar Ilusi Bintang 7. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Alasan mengapa Luming bisa meningkat begitu cepat terutama karena dia telah mengumpulkan terlalu banyak di masa lalu. Begitu dia menerobos, dia telah mencapai tahap Kaisar Ilusi Bintang 4. Terlebih lagi, struktur nomologis Luming sangat lengkap. Ke-9 jenis hukum nomologis telah mencapai ranah kedua, yang jauh melebihi budidayanya. Kita harus tahu bahwa selama 3 jenis hukum telah mencapai ranah kedua, seseorang akan mampu menerobos ke ranah kaisar yang sebenarnya. Hukum Luming sudah jauh melampaui persyaratan, dunia kecilnya sangat stabil, itulah sebabnya dia dapat terus menyaring energi untuk meningkatkan budidayanya. Saya masih memiliki beberapa inti dunia lagi. 1. 11 lanjutkan menyempurnakannya dan lihat apakah aku bisa menggunakannya untuk menerobos ke alam kaisar sejati. Luming memperlihatkan ekspresi antisipasi, di medan perang kaisar sejati, dia telah memperoleh banyak inti dunia, yang semuanya berasal dari ras asing. Di medan perang, meskipun dia telah menyempurnakannya, itu tidak banyak. Alasan utamanya adalah di medan perang, tidak aman bagi Anda untuk memperbaikinya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyempurnakan.